Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Di video ini kita akan mencoba MySQL. Kita akan membuat sebuah database dengan nama perpustakaan lanjut. Kemudian terdapat tabel di dalamnya, dua tabel, buku dan tabel pinjam. Kemudian untuk tabel buku terdapat 6 kolom dengan spek seperti ini. Kemudian tabel pinjam 3 kolom dengan spek seperti ini. Oke, langsung saja kita buat. Teman-teman bisa ke home dulu, terus kita klik new, lalu kita isikan untuk nama databasenya, kita namakan perpustakaan lanjut. Setelah itu kita klik create, dan nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik kolom ini untuk tabel nama. Pertama kita ada tabel buku, lalu tabel pinjam. Untuk tabel buku kita bisa ketikkan buku itu, lalu untuk number of column seperti tadi ada 6 kolom, lalu kita klik create, dan nanti akan muncul seperti ini. Untuk pertama kita isikan seperti pada catatan ini, ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan harga buku. Pertama ada kode buku, lalu ada judul buku, lalu pengarang. Nah, seperti ini. Lalu kita scroll ke atas. Nah, untuk kode buku, untuk type-nya di sini kita pilih char. Lalu untuk length atau values atau maksimal isinya berapa gitu. Di sini kita tuliskan 5, atau terserah teman-teman mau isikan berapa sesuai yang diinginkan. Lalu untuk judul buku kita pilih char juga. Kita isikan 20, pengarang besar 20, yang bawah kita samakan. Lalu untuk tahun terbit ini biarkan integer karena tahun, lalu kita di sini isikan 4. Lalu untuk harga buku integer juga, di sini kita isikan 5 atau 6. Setelah itu kita scroll ke atas lagi. Nah, untuk kode buku teman-teman scroll ke samping. Nah, untuk kode buku di sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman pilih primary, lalu klik go. Nah, itu untuk menjadikan si kolom buku ini, kolom kode buku maksudnya, ini kita jadikan sebagai primary key atau kunci utama dari tabel buku itu. Kode buku kan kita pasti kita tahu itu unik gitu kan, nggak ada yang menyamakan. Jadi kita jadikan primary key agar tidak ada kode buku yang sama itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll, lalu ada tulisan save, kita klik. Kita nggak mau klik yang go ya, karena untuk go itu untuk menambahkan kolom di tabel buku. Kalau kita klik, nanti akan menambahkan 1 kolom. Kalau kita isi 2 akan mendapat 2 kolom. Jadi itu mungkinnya untuk menambah kolom. Di sini kita klik yang save, nanti akan seperti ini. Kita udah dibuatkan si tabel dengan isian kolom seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat tabel kedua, tabel pinjam. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini teman-teman tuliskan pinjam. Nah, lalu untuk kolomnya teman-teman isikan seperti yang ada di sini. Ada 3. Nah, untuk tabel pinjam kita ada kode pinjam. Tadi kan di catatan tulisannya kode, kita ubah aja sebagai kode biar sama kayak yang tadi buku. Lalu di bawah ada kode buku, lalu ada tanggal pinjam. Nah, untuk ini kita tipenya char, lalu ininya panjangnya 5, ini char juga panjang 5. Lalu untuk tanggal pinjam kita pilih yang date, lalu panjangnya mungkin 8, atau kalau kurang tepat teman-teman bisa ubah itu. Lalu di sini kita scroll, untuk kode pinjam kita jadikan sebagai primary key untuk si tabel pinjam. Teman-teman scroll,
ke samping. Terus untuk indeksnya kita pilih yang primer, klik go. Lalu untuk KD buku, karena tadi KD buku di tabel buku udah ada, lalu di tabel pinjam ada juga. Jadi untuk KD buku untuk di tabel pinjam itu kita jadikan sebagai kunci tamu, karena istilahnya itu bertamu di tabel pinjam yang asalnya sendiri itu dari tabel buku. Di sini teman-teman klik indeks, klik OK. Setelah itu scroll ke bawah, kita klik save. Nah, di sini dua tabel sudah terbuat. Kalau untuk mengisikan, teman-teman bisa klik nama tabelnya, lalu klik insert. Lalu di sini teman-teman bisa mengisikan untuk datanya. Untuk tabel pinjam juga seperti itu. Selanjutnya kita akan bikin semacam desain untuk membuat relasi pada dua tabel ini di dalam database perpustakaan lanjut. Teman-teman bisa klik nama databasenya, lalu kita bisa masuk ke menu more, lalu klik designer. Nah, di sini nanti muncul seperti ini. Di sini kita punya dua tabel, tetapi di sini muncul satu. Teman-teman bisa ke sini lalu kita klik new page. Oke, nanti akan muncul dua tabelnya. Nah, ini untuk ini kita posisikan seperti ini. Lalu kita coba buat relasi antar tabel ini. Teman-teman bisa klik create relationship, lalu kita pilih kode buku, jadi akan kita relasikan melalui kolom kode buku. Untuk tabel buku kita punya kode buku sebagai primary key, lalu pada tabel pinjam kita punya kode buku sebagai foreign key. Jadi kita di tabel buku pilih primary key-nya, lalu untuk kunci tamunya foreign key-nya kita pilih pada tabel pinjam. Lalu untuk ini kita pilih cascade. Jadi dengan seperti itu akan terjalin hubungan antara dua tabel ini melalui kunci yang kita namakan sebagai KD buku. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.